dikit cerita bahwasanya S1 S2 saya di komputer gitu. Notabene nyaris tidak ada pembahasan di kuliah dulu S1 maupun S2 itu masalah bisnis, apalagi bisnis digital. Seiring dengan waktu, saya orangnya lapar dalam artian bukan lapar makan juga, tapi lapar terhadap ilmu. Jadi sampai sekarang pun semakin saya ketemu banyak orang, semakin saya merasa diri saya masih bego dan harus banyak belajar. Jadi saya senang sekali diskusi dengan banyak orang, dan dari diskusi banyak orang itu saya bisa menggali segala macam knowledge dari orang tersebut. Dan kudu banyak gaul jauh sih, gitu. Itu kuncinya. Jadi semakin untuk mencari informasi tentang bagaimana bisnis, bagaimana tentang proyeksi financial planning segala macam itu, banyakkan saya ambil kursus yang untungnya kursusnya selalu dapat beasiswa gitu. Bukan dari Budi Luhur sih, tapi dapat dari tempat lain, alhamdulillah gitu. Jadi ada beberapa pelatihan yang harganya wow gitu, tapi alhamdulillah dapat beasiswa gitu, rezeki lah, nggak kemana gitu. Rezeki ya. Dan saya share ke sini, tenang aja gitu. Pasti bagi saya prioritaskan dulu dari teman-teman di Budi Luhur. Bagaimanapun saya punya banyak hutang terhadap Budi Luhur pastinya gitu kan. Dan pasti segala macam prioritas Budi Luhur baru saya keluar gitu. Walaupun saya sering juga diminta untuk sharing juga di luar gitu. Seiring dengan waktu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu, semakin banyak, oh ya ternyata ya itu tadi saya bilang gue masih bego ternyata gitu. So, mohon izin teman-teman sekalian, rekan-rekan dosen gitu untuk share dan para mahasiswa, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa mencerahkan. Oke, saya share ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tolong infonya nanti burus dah kalau misalkan saya tiba-tiba lost connection, karena di sini koneksinya kadang lagi jelek nih. Oke, baik Pak Koni. Perlu saya jelasin inilah ya. Agenda kita adalah bagaimanapun teman-teman harus ngerti kenapa harus belajar namanya bisnis model kanvas ya. Karena kalau teman-teman nggak ngerti, ya kenapa harus belajar bisnis model kanvas gitu? Apa urgensinya dan buat apa? Maka teman-teman nggak punya passion di situ. Teman-teman nggak punya apa istilahnya engagement untuk kenapa harus belajar ini ya gitu. Oke, dan harapannya itu sebenarnya ke depan kan kalau bisa teman-teman bikin usaha digital gitu di bisnis dalam dunia digital atau bisnis apapun itu, at least ya bisa berbisnis lah gitu minimal. Apapun nanti bisa jualan menjadi UMKM, jualan makanan atau jualan baju, kemeja atau apapun itu, ya at least berbisnis gitu dengan cara apapun itu. Gitu. Dan yang pasti sesuai dengan Bruce sudah sampaikan tadi adalah case study-nya. Karena kalau hanya ngomongin teori kayaknya proof of concept-nya nggak ada gitu kan ya. Jadi harus dijelaskan gitu. Dan tanya jawab terakhir. Pertama rukun bisnis gitu. Rukun bisnis itu berarti kalau kita berbisnis, pertama teman-teman harus ngerti yang namanya visi misi. Sebenarnya mau apa sih, mau kemana sih, bisnisnya mau jualan apa sih gitu. Itu yang pertama gitu. Mau dibawa kemana ya gitu, kayak lagu lah gitu. Terus kemudian yang pasti kalau untuk melaksanakan tujuan bisnis kita gitu ya, itu kan butuh sumber daya manusia gitu. Dan yang sekarang untuk cost-nya itu untuk paling tinggi, bahkan saat ini kita pakai modelnya apa ya, OPEX ya, pakai operation expense gitu, bukan CAPEX ya. Jadi lebih prefer ke OPEX saat ini, dimana semuanya serba sewa, kantor sewa segala macam, atau bahkan bisa, kalau sekarang saya bahkan ngantor banyak kan pakai Zoom, kalau ketemu sama klien atau ketemu sama tim kerja pun juga live coding pun juga pakai Zoom. Jadi most semenjak Zoom amat buat saya gitu. Oke, terus jadi sumber daya manusia itu bahkan sekarang cost-nya paling tinggi dibandingkan dengan cost-cost yang lain gitu. Kemudian operasional,
Operasional itu terkait masalah apa yang dikerjakan ya gitu ya, apa yang dikerjakan untuk melakukan bisnis. Yang paling simpel itu kalau teman-teman mungkin sudah belajar yang namanya value chain gitu kan. Dari value chain itu sebenarnya itu operasional, bisa ketahuan gitu dari mulai pengadaan bahan mentah sampai dengan menjual barang tersebut. Jadi pengadaan barang mentah, terus kemudian diproses, kemudian dipasarkan, di marketing, kemudian dijual gitu kan ya. Dan itu bisa dipilih mau barang atau mau jasa. Kemudian lagi dalam sales marketing, jujur ini sangat amat masalah bagi teman-teman di IT gitu kan ya, menjadi sales atau marketing. Karena dulu kalau saya ditanya, bahkan dulu ketika saya belum masuk ke dunia sekarang, kalau ditanya apakah mau jadi sales atau marketing, pasti sih saya jawab tidak gitu. Karena bagi saya sales dan marketing itu merupakan sebuah pekerjaan yang sedikit mengganggu. Bayangkan kita lagi ke mall gitu, terus tiba-tiba ada yang nanya, Pak mau jadi ini nggak Pak, mau beli ini, mau bikin kartu kredit atau enggak, itu bagi saya cukup mengganggu gitu. Tapi entah kenapa ternyata hal yang paling penting itu bukan masalah teknologi gitu ya, tetapi lebih ke sales marketing. But sebelum kita menjadi sales marketing yang baik, kita harus confidence dengan barang yang kita jual atau jasa yang akan kita tawarkan. Karena kalau misalkan tidak punya sebuah kekuatan gitu ya, ditanya sebenarnya apa sih urgensinya saya harus beli barang atau saya harus menggunakan jasa kalian. Kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan yang paling mendasar itu, maka agak sulit untuk menjadi sales marketing yang baik untuk produk atau jasa perusahaan kalian gitu. Jadi itu sih pertanyaan yang paling mendasar gitu. Ketika once kita punya sebuah produk yang kalau ditanya apa urgensinya saya harus beli barang dari kalian atau saya pakai jasa kalian. Gitu. Oke. Terus lagi finance yang paling penting, karena bagaimanapun finance itu ya kalau nggak ada duit ya nggak bisa gerak ya. Gitu. Okay. Jadi kalau bisnis model Canvas itu bentuknya seperti ini gitu ya. Mungkin sudah dipelajari juga, beberapa mata kuliah sudah membahas. Saya tidak akan membahas secara detail sekali itu di sini karena nanti akan ada beberapa paparan. Kuncinya di sini adalah value proposition. Kuncinya di sini gitu. Nah, value proposition ini nanti gitu kan ya, itu yang akan membawa emosi baik ke customer relation, distribution channel, customer segment, terus nanti geser ke key resource, key activity, key partner gitu ya. Itu sebenarnya kuncinya itu value proposition. Dan ke bawah gitu, setelah semuanya sudah terlihat gitu ya, sudah bisa diisi, maka berikutnya adalah cost structure dan kemudian revenue stream gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat value proposition yang baik gitu, karena ini kuncinya. Kan saya bilang tadi gimana caranya kita confidence nih gitu ya, ngomong menjual barang kita, tetapi kita nggak tahu bahwasanya alasannya apa ya biar orang itu bisa beli barang kita gitu. Kalau jawabannya, kalau balik lagi ya kan gue temen lo gitu ya kan, gue saudara lo, dipastikan bahwa saya nanti repeating ordernya itu nggak ada gitu. Yang dicari ini kan sebenarnya kan nature-nya kita jualan dan untung itu adalah repeating order gitu, repeat order itu tadi gitu. Jadi kalau misalkan tidak cukup strong gitu value proposition-nya untuk repeat order, itu ya bahaya juga gitu kan. Bisnisnya pasti nggak akan jalan. Maksudnya nggak bisa survive sih. Dan terus sering saya lihat value proposition-nya adalah mendeklar bahwasanya barang yang ditawarkan itu lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Gitu. Kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh aja. Tetapi kalau dijawab apakah itu bagus atau tidak, kalau menurut saya tidak. Yang pertama adalah satu, bagaimana Anda bisa mendeklar bahwasanya Anda barang yang paling murah. Pernahkah kalian melakukan research? Pernahkah Anda melakukan research sebelumnya? Satu, gitu. Jangan-jangan nanti ketemu nanti ada barang yang lebih murah lagi dibandingkan dengan barang yang ditawarkan oleh Anda gitu. Terus yang kedua, engagement-nya dengan murah, kata murah. Jadi value proposition itu adalah mengikat ke customer, gitu, mengikat ke customer. Yang jadi istilahnya kayak
kayak pacaran ya, saya jatuh cinta dengan pacar saya misalkan. Nah itu dari value proposition itu, gitu. Jadi yang bikin kita tetap tetap setia gitu dengan pacar kita atau bahkan dengan pasangan kita. Nah itu value proposition, gitu. Nah yang kedua kalau misalkan disebut bahwasanya itu murah, kejadiannya kalau misalkan nanti ada barang yang sama, pesaing, gitu kan ya. Pesaingnya itu menggunakan jargon yang sama, barangnya lebih murah. Ya pasti semua customer yang dimiliki oleh teman-teman gitu kan ya, itu pasti akan pindah tuh ke tempat yang lain gitu. Ke pesaingnya. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Karena orang itu membeli barang teman-teman itu karena barangnya murah. Gitu. Jadi hati-hati terhadap barang murah. Nggak salah sih, nggak salah. Bahkan beberapa barang yang sifatnya nanti kita sebut ada barang yang berupa barang retail, karena barang retail itu harus sebaiknya murah retail, karena kalau retail itu kan mungkin mungkin untungnya sedikit, tetapi yang dihajar adalah volume gitu ya, B2C gitu, belum lagi yang B2B yang bukan retail barangnya gitu. Oke, nah ini dia. Jadi value proposition itu yang akan menjadi jembatan ke customer segment melalui distribution channel. Distribution channel itu bisa disebut sebagai kayak kita memasarkannya lewat mana ya? Yang umum, yang lazimnya, bukan lazim sih, yang umum, yang sering dituliskan oleh teman-teman, terutama pada saat skripsi itu, pertama sosial media, itu benar oke. Terus kemudian disebut pula juga ada yang namanya email, is oke, itu oke. Tetapi jarang sekali saya temuin misalkan kayak asosiasi atau apapun itu. Padahal asosiasi itu merupakan distribution channel yang efektif dan efisien. Gitu. Jadi kayak saya misalkan gitu, saya jualan ngampus, terus saya jual di asosiasi itu lebih efektif dan efisien. Tapi asosiasinya yang berhubungan dengan ngampus ya, gitu, dan itu cukup efektif, gitu. Terus gimana caranya supaya engage lagi? Ada customer relation. Customer relation itu kita sebutkan bisa seperti gamification. Kayak misalkan buy one get one free, atau mungkin ngumpulin 10 kali stem akan mendapatkan satu jasa cuci mobil gratis sekali. Nah itu supaya kita bisa sering melakukan istilahnya ngejagain si customer biar nggak kemana-mana gitu. Terus, sorry. Oh, tiba-tiba nyala sendiri. Oke. Saya masih share nggak ya? Masih, Pak. Masih kelihatan Oh, kok. masih oke. Ya, oke. Tiba-tiba Siri. Oke. Terus Hati-hati loh. bikin Baik, panik ya. Ya. Terus lagi ya. Kemudian ada key resources, key activities. Key resources dan key activities saling menunjang, karena bagaimanapun key resources itu yang menjaga activity yang ya tadi ya, supply supply chain ya, supply chain gitu. Terus kemudian key partner, kalau misalkan sekiranya ada pekerjaan atau ada aktivitas atau kompetensi yang sekiranya kita tidak bisa lakukan, maka letakkan ke key partner gitu. Jadi nggak mungkin kan kita semuanya kerjakan semuanya sendiri gitu, karena kan ada supplier gitu ya, ada beberapa orang yang sekiranya kita bisa outsource. So contoh misalkan Budi Luhur itu kan core bisnisnya adalah pendidikan gitu ya, kan nggak mungkin kan tiba-tiba hal yang paling yang supporting misalkan kayak parkiran gitu. Parkiran itu kan di outsource dengan PT yang lain gitu, perusahaan yang lain, perusahaan parkir lah gitu, yang sesuai dengan kompetensinya harapannya gitu. Jadi bukan Budi Luhur itu sendiri ya gitu. Oke, kemudian setelah itu kita sebutin cost structure-nya, apa aja yang perlu dikeluarkan,
Setelah tahu cost structure-nya, maka kita harus berpikir revenue stream-nya apa aja. Dan bisnis model Canvas ini sifatnya dinamis, jadi bukan berarti bahwasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, terus kayaknya kita fix dengan value proposition ini. Seiring dengan waktu itu kayak SDLC aja sebenarnya sih. Gitu. Ada perubahan, misalkan sekiranya traction-nya kurang baik, kan pada akhirnya kan kita harus melakukan A/B testing istilahnya. A/B testing itu kalau di dalam dunia website gitu ya, itu ngetes gitu, traction-nya seperti apa. Dari banyak orang yang lihat datang ke website kita, berapa banyak orang yang closing gitu. Itu A/B testing salah satu. Salah satu metodenya pakai A/B testing. Gitu. Nah, kalau sekiranya traction-nya bagus gitu kan ya, oh ya kita masih stick dengan value proposition ini. Tapi seiringan waktu kan lama-lama kan ini ya, orang-orang tuh butuh hidup tuh dinamis banget gitu. Nggak mungkin kita value propositionnya sama terus gitu seiring dengan waktu. Pasti lama-lama pesaing kita akan mengikuti value proposition kita. Dan di saat itu kita harus melakukan lagi research lagi untuk menentukan value proposition apa yang terbaik. Bahkan revenue stream pun juga bisa banyak loh. Gitu. Pertama misalkan sekarang pendapatannya misalkan kayak jualan bakso gitu. Jualan bakso dari penjualan bakso dan jualan teh manis. Bahkan walaupun sebenarnya bisnis bakso itu untungnya paling besar adalah jualan teh manisnya gitu dibandingkan baksonya. Tetapi tukang bakso nggak pernah menyebut dirinya bahwasanya mereka jualan teh manis. Gitu. Tetap sebut mereka adalah tukang bakso. Padahal untungnya besarnya bukan di baksonya itu, bukan jualan bakso, tapi jualan es teh manisnya dan teh manis. Gitu. Nah, terus kemudian nanti di seiringan waktu kan warung baksonya ramai, banyak yang datang misalkan. Normal ya, kita bicara normal sebelum bicara COVID-19 ya. Nanti tiba-tiba nanti ada revenue stream. Revenue stream itu misalkan ada orang naruh banner lah gitu, naruh banner rokok gitu. Wah ternyata tempatnya ini bagus buat naruh iklan rokok gitu ya. Nah dari situ bisa dapat duit lagi gitu, partnership dari apa. Oke, jadi seiring dengan waktu ini akan terus berkembang, tergantung dengan seberapa efektivitas, seberapa kreativitas kita dan seberapa kita mau belajar lagi gitu. Oke, kemudian ini value proposition itu kalau di sebelah kanannya kita bicara sales dan marketing, kita bicara customer relation, distribution channel gitu ya. Oh. Ini bentar. Mohon maaf ya. Terus lagi di sebelah kiri adalah operasional sumber daya manusia. Itu ada operasional tuh kayak activities, key partner, kemudian key resources gitu ya. Terus bawahnya finance dan keuangan. Jadi rukun bisnisnya itu sampai dengan value proposition itu sebenarnya visi dan misi. Jadi pas tuh 5 gitu ya. Pas 5. Jadi value proposition itu sebenarnya visi dan misi yang mau dicapai. Nah ini kita bicara masalah teknologi karena teman-teman skripsi menggunakan teknologi ya dan ternyata membuat e-commerce gitu dengan value proposition yang kurang lebih sama seperti Bu Rusda tadi yang khawatirkan, mungkin teman-teman juga sebagai penguji juga merasa kok sama ya gitu. Oke, kita ambil contoh saja case tadinya kalau teman-teman ikut subscribe ya, ada Netflix, ada Disney Plus gitu ya, ada Apple TV, terus ada apa lagi ya? Ada banyak lah. Jadi kita ambil contoh Amazon Prime ya, itu Amazon Prime. Amazon Prime ini yang paling kurang populer gitu. Tetapi saya sempat subscribe Amazon Prime karena ada satu acara yang saya sangat amat suka dan tidak tersedia di platform manapun gitu. Jadi mau nggak mau saya harus subscribe Amazon Prime. Gara-gara satu acara gitu. Acaranya adalah gini, kalau sekarang ini kalau di dunia otomotif ada Ridwan Hanif, ada Omobi, ada si Fitra Eri, gitu kan ya, yang dia bikin acara otomotif yang lucu-lucu gitu, tapi sebelumnya ada yang namanya Top Gear gitu, dan Top Gear itu personilnya pindah ke
ke ini Grand Tour dan pindah ke Amazon Prime gitu. Nah, perhatiin deh, proses bisnisnya sama, model bisnisnya sama gitu dengan model subscribe. Kemudian teknologinya juga sama. Mereka menjual servis sewa sewa film nih gitu ya. Itu sama semuanya gitu. Teknologi juga sama. Mungkin proses kompresi videonya juga mungkin sama gitu. Tetapi menjadi pembeda adalah kontennya gitu. Konten itu sendiri. Jadi konten yang ada di setiap platform. Netflix itu dia jualan Money Heist. Kalau kalian mau nonton Money Heist itu nggak bisa di platform manapun, even di YouTube gitu. Jadi bener-bener based on platform, based on dari konten, lebih ke konten. Nah, dalam e-commerce ini kan banyak sama kurang lebih ya, mau diadu teknologinya seperti apapun juga akan sama pastinya. Fiturnya itu aja. Tetapi ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa mengorek. Contoh misalkan saya punya teman jualan madu gitu, dan dia nggak pengen madunya itu dijual di Tokopedia. Dia pengen madunya hanya dijual di websitenya dia, di e-commerce-nya dia. Dikunci semua tuh, supply ke mana-mana. Jadi dia doang yang megang. Gitu. Jadi kalau mau beli madu ini, madunya konon katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit lah. Ajaib itu emang madu kayaknya. Gitu. Dan banyak yang nyari. Gitu. Itu salah satu value proposition mungkin yang bisa dijadikan contoh. Ya kalau di teknologi sih gitu. Coba e-commerce yang sekarang ya kurang lebih hampir sama lah gitu. Atau bahkan yang kita sebut saya kayak Traveloka, misalkan Traveloka tiba-tiba dia jualan asuransi misalkan. Itu kan notabene ada asuransinya asuransi mobil gitu, dan padahal kan bisnis mereka di pariwisata gitu. Dan sedikit ya nggak apa-apa sih, mereka sedang pivot gitu. Mereka sedang pivot. Tetapi ya dibandingkan dengan pesaingnya gitu ya. Mungkin pesaingnya nggak jualan asuransi mungkin gitu. Cuma si Tokopedia, cuma si Traveloka misalkan. Gitu. Dan ini pertama kalau diisi, kalau saya pertama pasti value proposition ya. Gitu. Terus saya biasanya ke key activities. Mau kanan kiri duluan itu boleh gitu. Kemudian resources-nya siapa aja. Karena saya harus define dulu pekerjaannya apa aja, baru saya akan mencari. Istilahnya gini, kalau saya pengen hire orang, saya harus bikin dulu yang namanya job desk untuk orang tersebut. Pekerjaannya apa aja, baru saya cari orangnya. Bukan nyari orangnya dulu, baru saya ciptain job desk. Itu sama juga bunuh diri namanya. Gitu. Makanya pekerjaannya apa aja, terus baru nanti kita cari orang. Gitu. Terus baru habis itu partnernya. Jadi ketika sekiranya ada pekerjaan yang di outsource ke orang lain, ya kita baru tentukan key partner. Contoh misalkan kalau saya nggak bisa bikin server sendiri gitu. Saya sewa server aja. Berarti saya partners dengan Amazon Web Service gitu sebagai penyedia server. Kan kalau saya beli sendiri server itu kan harganya lumayan mahal gitu. Jadi lebih murah sewa. Terus kalau misalkan ada customer segment berikutnya, kita segmentasi dulu. Kita mau seberapa besar segmen kita. Karena gini, ini terkait masalah seksi atau tidak bisnis kita. Kemarin saya pas ngisi sebuah webinar gitu di UMKM, tentang bahas UMKM gitu di salah satu universitas gitu. Ada yang nanya gitu, seharusnya yang sekarang bisnis yang menarik itu adalah food and beverage yang cukup spike tinggi. Tetapi kenyataannya orang tersebut bilang bisnis saya nggak sesuai dengan yang normalnya food and beverage rasakan gitu, di mana meninggi gitu permintaannya. Beliau jualan roti gitu. Yang saya tanyakan cuma satu, availability dari roti tersebut ada di mana aja ya. Jadi beliau itu jualan di daerah mana aja. Ternyata jualan cuma di Jakarta, sama Jakartanya itu Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Baru dua itu. Terus beliau cuma nanya gimana caranya menentukan bahwasanya bisnis kita go or no go. Awalnya dari sini customer segment. Gitu. Kalau misalkan Jakarta, saya tanya segmentasinya beliau apa, umur berapa gitu, dari umur 10 sampai dengan 50 tahun gitu. Terus targetnya mau berapa persen dari customer segment, dari
dari populasi orang yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat yang ada di situ. Nah, kalau misalkan segmennya sudah jelas targetnya berapa, kemudian berikutnya adalah availability dari roti tersebut. Bagaimana ketersediaan roti tersebut untuk mencapai target customer segment tersebut. Gitu. Oke. Jadi kalau saya dulu bikin ngampus, segmen saya adalah mahasiswa dulu ya, dan dosen. Mahasiswa itu ada 6.500.000 mahasiswa di Indonesia. Terus kemudian dosen itu ada sekitar 350.000 dosen di Indonesia. Gitu. Target saya cuman ya 10%-nya aja lah dari mereka gitu. Jumlah perguruan tinggi yang saya pengen jadikan partner itu ada sekitar, di Indonesia itu ada 4.500 perguruan tinggi ya. Berarti 10%-nya aja lah gitu, 450 perguruan tinggi gitu. Sekarang kita sudah punya 310-an partner ya. Ya dikit lagi hampir 10% dari target lah insya Allah. Gitu, jadi benar-benar, oh ternyata kalau misalkan saja gitu ya, 10% dari segmen mahasiswa tadi gitu ya, 10% misalkan 650.000, tiap bulan mereka ngeluarin duit 5.000 rupiah. 5.000 rupiah itu setara dengan sepertiganya orang untuk ngabisin buat makan siang. Makan 15.000 lah. Itu bayangkan 650.000 orang gitu kan ya. Itu ngabisin 5.000 rupiah saja dalam 1 bulan. Gitu. Itu udah wow gitu. Oke, jadi itu cara ngukurnya. Ini salah satu kalau jadi investor atau bahkan jadi juri-juri biasanya yang ditanya ini sih, seberapa besar marketnya jadi customer segment. Semakin besar semakin bagus, tetapi ada pula juga yang niche market gitu. Niche market tuh ya kayak jualan jam gitu ya, yang jam mahal, itu niche market banget karena marketnya kecil segmennya, hanya crazy rich gitu. Tetapi dia tidak retail sih, tetapi dia untungnya gede biasanya. Kalau tidak retail, niche market itu untungnya besar harusnya. Tetapi frekuensi untuk belinya itu ya kecil gitu ya, tidak kayak retail. Terus kemudian customer relationship, bagaimana caranya kita mengengage orang-orang tersebut gitu dengan gamification, dengan banyak hal lah gitu ya. Banyak hal untuk bisa menjalankan customer relationship gitu ya, memberikan rekomendasi. Kadang kalau kita pergi ke e-commerce kayak macam Tokopedia atau Bukalapak atau apapun itu, mereka mencoba membuat kita menjadi impulsif. Harusnya kita nggak mau beli barang tersebut, tiba-tiba ditawarin gitu. Pas buka, lah kok ada promo ya, barang yang sebenarnya barangnya remeh-temeh sih gitu ya. Maksudnya kita nggak butuh gitu, terus tiba-tiba kok kenapa kita jadi beli, istilahnya jadi impulsif gitu orang itu. Biasanya sih cewek-cewek biasanya dan ibu-ibu itu entah kenapa tiba-tiba ini kayaknya nggak penting-penting banget, tau dibeli ya gitu. Terus dipakainya kapan nggak tahu, pokoknya beli dulu gitu. Oke, terus berikutnya adalah cost structure gitu ya. Kita bicara masalah untuk mengerjakan semua hal yang tadi baik di kanan kiri itu tadi berapa biaya yang harus kita habiskan gitu ya, dan sampai akhirnya dari pengeluaran kita berharap revenue streamnya berapa. Dari cost structure itu sebenarnya teman-teman bisa menghitung yang namanya HPP gitu, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kan berarti kan biaya produksi gitu ya. Terus nanti akan keluar nanti berapa biaya produksinya dan akan dijual berapa, markup-nya berapa persen dari harga pokok penjualan. Gitu. Oke, nah perlu teman-teman ketahui bahwasanya bisnis adalah pertukaran sebuah value dari sebuah produk. Jadi ada sebuah value creation ini. Jadi kalau misalkan produk yang ditawarkan teman-teman itu tidak mempunyai nilai tambah, misalkan nih, teman-teman bikin e-commerce buat warungnya Empok Lela, gitu. Ceritanya buat skripsi lah, gitu misalkan. Tapi pertanyaan adalah, apakah Empok Lela membutuhkan e-commerce tersebut? Satu. Yang kedua, apakah Empok Lela skopnya visinya warung Empok Lela itu ingin go nasional dulu lah gitu, jangan go internasional, go nasional. Berarti kan Empok Lela harus menyiapkan waktu dan usaha untuk bisa melayani orang-orang di seluruh Indonesia. Padahal skopnya cuma 1 RT maupun 1 RW awal ya. Terus tiba-tiba shock kan, wah ternyata banyak yang beli dari macam-macam, dari luar
Indonesia gitu, dan banyak misalkan. Apakah siap berikutnya? Berikutnya adalah ketiga, ketika kita sudah mengimplementasi teknologi, berarti kan ada biaya cost yang harus dikeluarkan oleh Polela dan akan berpengaruh terhadap HPP yang dijalankan oleh Polela gitu. Jadi dalam setiap satu barang ini berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu untuk biaya teknologinya. Begitu. Ya, teman-teman harus punya jawaban gitu ya. Cost cost analisis, cost benefit analisis ya. Gitu. Kalau misalnya di mata kuliah IT ada cost benefit analysis. Jadi apakah worth atau enggak kalau kita implementasi teknologi dalam warungnya Polela? Kalau sekiranya cuma buat gengsi-gengsian ya kasihan Polela nanti. Harusnya dapat untung tapi malah buntung karena harus membiayai teknologi. Bayar server, belum lagi harus biayain biaya orang-orang buat maintenance server gitu. Ya PR sih sebenarnya gitu kan. Oke, nah itu. Terus yang penting ini tadi. Jadi saya akan fokus ke unique value proposition. Kalau yang lain-lainnya teman-teman saya yakin pasti udah jago-jago. Tetapi hal yang menjadi orang tuh secara emosional pengen beli produk teman-teman itu hal yang paling penting dulu sih, gitu ya, supaya bisa engagementnya bisa dapat. Jadi unique value proposition. Jadi basicnya adalah what your customer needs and cares about. Sebenarnya apa yang dibutuhkan benar-benar sama customer, and what you do really well. Apa yang diharapkan sebenarnya yang kamu harapkan pengen dikerjakan gitu ya. Terus di bawahnya what your competition does really well. Gitu. Kalau saya dulu bikin sebuah aplikasi dulu saya selalu lakukan research and R&D gitu. Ketika saya menjadi konsultan, karena kerja saya suka masalah gitu. Karena kalau nggak ada masalah saya nggak makan. Saya nggak bisa nyari duit gitu. Karena sebagai konsultan itu datang dari masalah. Nah, ketika ada masalah sebagai konsultan, saya bukan serta-merta langsung ujuk-ujuk langsung saya bikinin aplikasinya. Tetapi pertanyaan saya adalah, sebelumnya udah pakai aplikasi ini kan gitu ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya ada masalah nggak sih pakai aplikasi yang sekarang gitu? Kalau misalkan nggak ada masalah ya sudah, kenapa harus manggil saya gitu? Kenapa harus bikin aplikasi baru lagi ya? Toh juga mungkin lebih untung kalau misalkan bisnisnya menggunakan aplikasi yang existing ketimbang harus bikin baru lagi. Itu kadang hal yang sering saya sebutkan gitu. Walaupun pada akhirnya saya nggak dapat pekerjaan, tapi at least mencoba untuk jujur dengan calon klien kita gitu, bahwasanya ya buat apa gitu, apa khawatirnya. Nah, ketika dulu bikin startup pun juga begitu juga sebenarnya, kita harus lihat kanan kiri kompetisinya seperti apa gitu. Si A sudah bikin apa, si B bikin apa, si C bikin apa, jadi harus lihat kompetisi. Kalau misalkan Pak, kita yang jadi pertama nih Pak gitu ya, kenapa? Karena nggak ada pesaing Pak gitu. Berarti bagus dong Pak gitu. Enggak, belum tentu gitu ya. Kalau belum ada pesaing justru itu bahaya gitu, karena marketnya belum divalidasi dengan baik dan benar. Artinya apakah ada pasarnya atau tidak gitu. Kalau misalkan kamu terjun duluan, yang terjadi adalah kamu bisa jadi trial dan error gitu. Kasusnya sama kayak inilah, kalau kamu lihat dulu ada yang namanya kasusnya dulu di taksi online itu ada Uber ya. Kan Uber sama Gojek itu kan secara teknologi, menerapkan teknologi kan Uber duluan. Uber yang melakukan edukasi ke calon-calon pengguna yang ada di Indonesia, edukasi, sampai akhirnya si Uber kehabisan duit, baru si Gojek muncul, dan si Gojek itu mengambil benefit dari edukasi yang diberikan oleh Uber gitu. Kayak gitu tuh. Gitu. Jadi ya benar-benar harus bisa jeli ya ngelihat bahwasanya seperti apa sih gitu ya, seperti apa kondisi yang ada di persaingan saat ini, peta persaingan lah gitu. Oke, terus lagi, nah ini dia nih, value proposition canvas. Baru belajar bisnis model canvas, sekarang ada value proposition canvas lagi, apalagi gitu kan. Nah, saya bilang tadi bahwasanya value itu adalah yang penting. Kan you have to create value kan ya, before you sell something. Kalau teman-teman nggak bisa nentuin value, yang terjadi ya nggak bisa jualan gitu kan. Bisa bikin produknya tapi nggak bisa jualan gitu. Nah,
Di tengah-tengah, jadi di sini ada buletan bundar gitu ya. Di sebelah kanan ini ada bundar, sebelah kiri itu ada kotak gitu. Nah, apa ya gitu ya. Sebelah kanan ini kita bicara customer persona, profiling dari tadi. Teman tadi kan kita bahas customer segment gitu ya. Customer segment itu berarti kan orang-orang yang akan kita tuju jadi target kita. Gitu. Nah, di sini harus ada yang namanya, kita harus bahas yang namanya gains, pains, sama customer job gitu. Ya pertama diisi ini dulu, sebelah kanan dulu. Karena kita basically berawal dari kebutuhan user, dari kebutuhan calon pasar kita. Karena kalau misalkan kita subjektif banget itu mengira-ngira, yang terjadi adalah ya kalian bikin sebuah value proposition yang tidak strong, yang benar-benar tidak diminati oleh banyak orang justru gitu. Oke, customer jobs itu misalkan pekerjaan yang apa ya? Apa yang daily activity yang si customer tersebut lakukan gitu. Kemudian gains itu sebenarnya apa yang didapatkan sekarang, dan sekarang apa yang dirasa kesulitannya apa sih gitu. Kan ada gains dan ada pains gitu. Gains itu adalah yang harapan ya, harapan ke depan, dan pains-nya ini sekarang dia tuh mengerjakan job ini, pains-nya apa dan gains-nya apa dalam mengerjakan job ini gitu. Dan ini adalah produk yang kita tawarkan gitu ya ke pasaran. Di tengah-tengah ini nih ada ini kan, ini berarti harus equal gitu. Jadi ini harapannya ini nanti akan nyambung garisnya. Karena yang kita buat, karena yang kita buat nanti itu akan nyambung ke produk gitu. Ada gain creators, kemudian ada pain relievers. Gain creator ini harus sama ya. Jadi gain creators itu yang diharapkan oleh orang ketika mengerjakan tersebut itu akan terjawab dengan value proposition kita, dengan produk kita. Ini gain creators. Jadi ini harus ketemu dengan ini, gitu. Dan ini pain-nya itu harus relief ke sini, pain relief-nya. Obatnya di sini, gitu, sebelah kiri, gitu. Dan ini adalah produk yang kita jual. Nah, kadang-kala kalau saya lihat, mungkin saya salah gitu ya. Beberapa teman-teman itu bikin bisnis model canvas, terutama di value proposition itu based on mungkin feeling sendiri ya, tanpa dilakukan validasi atau verifikasi. Jadi ya seperti Bu Rusda atau teman-teman penguji, dosen penguji yang rasakan gitu. Kok hampa ya gitu ya. Kayak sama deh gitu. Oke. Nah, contoh ini example ya. Ini mid-bray hot plate rice gitu ya. Custom statement ini harapannya gitu ya, ini pekerjaan yang dilakukan si customer ketika ketika dia pergi ke mid-bray hot plate rice gitu ya, dia dining out, kemudian delicious taste, meat lover, pecinta meat ya, terus kemudian harapannya gitu ya, harapan mereka itu sebenarnya pengen, biasalah orang tuh pengennya, customer tuh pengennya harganya murah, biasa itu hal yang paling. Nah, murah dan mahal itu sebenarnya relatif banget sih gitu. Kadangkala bagi orang mahal itu terkesannya murah gitu, tapi ya itu relatif banget, nggak bisa disamakan gitu ya. Bisa nambahin saus gitu ya, harapannya ini cepet, terus kemudian bisa bayar non tunai, bisa pakai kartu atau apapun itulah, pakai uang digital. Nah, sekarang yang mereka dapatkan ini gitu ya, pain-nya yang mereka dapatkan adalah harganya mahal gitu ya. Daging tuh ya di Indonesia pun juga gitu kan, nggak ada yang murah. Kalaupun ada yang murah, dagingnya mungkin daging porsinya bukan porsi beli tapi porsi minta kali ya, dikit gitu. Kalau di Hoka-Hoka Bento itu banyakkan bawang bombaynya daripada teriyakinya gitu. Tapi kemarin semenjak bawang bombaynya mahal gitu, justru makin dikit juga porsinya. Gitu. Terus meatnya yang low gitu ya. Jadi istilahnya bukan standar daging yang mahal, yang oke gitu. Dine in only gitu ya, dia nggak bisa di take away.
kemudian slow response time, mungkin dimasaknya dengan perasaan dan penuh kasih sayang sehingga lama gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan ketika udah pada lapar kan emosinya meningkat gitu. Oke, nah harapannya yang dibuat oleh Midbrae Hot Plate Rice ini ya, dia menjawab gitu ya. Jadi ini ketika di otak orang itu gue pengen ini gitu, terus langsung ada jawabannya. Oh ternyata di Midbrae Hot Plate Rice itu bisa ada jawabannya. Oh ternyata 100% US beef misalkan. Sausnya ada nih, gue pengen nambah saus dong. Oh ternyata di tempat gue nih di Midbrae Hot Plate Rice itu kita bisa milih saus loh. Kejawab kan, berarti kan kayak tadi kan, apa urgensinya gue harus beli barang di lo gitu. Ini kejawab teman-teman, gitu. Multi payment channel, gue bisa loh bayar pakai banyak pembayaran, jenis pembayaran. Gitu. Fast serving time, gue bisa loh, 7 menit doang. Nah, fast ini juga kalau saya baca-baca itu, kalau kita nentuin bahwasanya value proposition kita merupakan pelayanan paling cepat gitu ya di Indonesia. Satu lagi sama dengan yang paling murah, apakah kamu sudah melakukan research ke tempat lain? Apakah emang benar-benar baru fast? Fastnya orang itu beda, fastnya saya sama fastnya Bu Rusda mungkin berbeda. Gitu, itu benar-benar sama kayak murah dan mahal tadi. Gitu. Dan obatnya, gitu ya, obatnya pakai painkiller gitu. Obatnya pertama normal price gitu, dilawan dengan expensive price gitu ya. High grade meat ini karena jawaban dari low grade meat, take away dia bisa take away, di sini hanya dine in only gitu ya. Di sini fast serving time, ini slow response time. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, di sini who dan di sini why. Why-nya itu ya tadi saya bilang, kenapa gue harus beli dari lo gitu ya. Itu kejawab semua teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bikin dengan konsep value proposition canvas. So, kita case tadi beneran lah. Ini ceritanya, ini saya suka bawa kasus ini karena yang punya ini salah satu anak buah saya. Gitu. Ini bener ada pecel ayam 3 Putra tuh ada di Ciledug gitu, dan menurut saya ini bumbunya enak banget gitu. Boleh dicoba di Ciledug lah gitu. Oke, jadi agar dapat bersaing gitu ya, membuat inovasi calon usaha warung pecel ayam yang inovasinya adalah daging ayam yang menggunakan daging ayam filet. Jadi ceritanya si Faisal ini sudah melakukan research, gitu, asumsi. Ya. Nah, ini value proposition-nya. Jadi kalau ditanya di sini pekerjaannya gitu ya, pekerjaannya kita mulai dari sini dulu ya, dari sebelah sisi bulat dulu, dari sisi si customer gitu. Pekerjaannya makan di tempat sama makan take away gitu ya. Harapannya makan pecelnya pasti enak dong gitu. Yang kedua pelayanan cepat. Ketiga harga terjangkau. Itu saya ambil beberapa yang common aja. Painnya disajikan dalam suhu panas. Nah, beberapa pecel ayam itu kalau kita makan dine in di rumah itu suhunya panas banget. Jadi kalau kita makan pakai tangan, itu tangan kita bisa melonyoh ya, apa istilahnya kayak kepanasan lah. Atau bahkan sampai mungkin karena saking nggak sabarannya gitu, lapar gitu, langsung dimakan kena lidah itu bisa sariawan, saking panasnya. Tidak tersedia sendok dan garpu. Padahal sekarang lagi zamannya pandemik ini orang lebih seneng makan pakai sendok dan garpu. Gitu. Karena mungkin kalau di tempat pecel ayam itu kan cuci tangannya itu benar-benar ala kadarnya gitu. Bahkan mendekati tayamum gitu kan. Jadi airnya dikit banget lah gitu. Nggak ada sabun, nggak ada, ya pokoknya ribet lah. Gitu. Padahal sekarang dibutuhkan higienisnya. Terus kemudian berikutnya adalah sambal tidak sesuai dengan level pedasnya. Artinya kalau saya suka pedas, mungkin saya sukanya pedas banget gitu. Tapi kadang-kala kan di pecel ayam itu kan cuma hanya menyediakan satu varian jenis sambal, misal gitu. Oke. Nah, kita pindah ke sebelah kiri nih. Gitu, sebelah kiri. Produknya adalah pecel ayam. Ini hijau sama hijau ini supaya saya samain aja biar gampang. Pecel ayam filet dipotong gitu ya. Jadi ini udah enak lah gitu ya. Harga tetap terjangkau, nggak ada mungkin harganya tetap sama gitu ya.
Terus kemudian jawaban ini kayak misalkan disajikan dalam suhu panas, dapat dikonsumsi dengan sendok. Ini dua ini, kalau saya gitu ya. Terus kemudian masalah higienis tadi gitu, ini juga mungkin menjawab gitu. Terus kemudian sambal dapat disesuaikan, ini jawaban yang tadi tentang pain yang tadi gitu. Kira-kira begitu. Terus kemudian bisnis model kanvasnya adalah ini value propositionnya bentuk pecel ayam dalam bentuk fillet gitu ya. Terus waduh ada yang ketinggalan ya, juru masak, jadi key resource-nya adalah juru masak dan pelayan gitu. Juru masak ini bisa kalau pagi bisa ikutan belanja gitu ya. Terus key activity-nya membeli bahan baku, memasak, memasarkan, menjual pecel ayam. Partnernya kan nggak mungkin pecel ayam gitu mau semuanya dikerjakan sendiri, misalkan kayak ayam, kalau ayamnya kita sendiri deh yang ternak gitu, itu ngabisin waktu gitu. Padahal core bisnisnya adalah jualan pecel ayam. Jadi kalau misalkan ketersediaan ayamnya itu mendingan kolaps aja sama tukang ayam potong aja gitu ya. Sama bumbu misalkan, wah ternyata sekarang lagi zamannya COVID, orang pada suka bercocok tanam, jadi kenapa nggak kita tanam aja sendiri ya gitu ya. Nah kalau kita bisnisnya pecel ayam kan bumbunya kudu banyak gitu partainya. Mau seberapa besar lingkungan yang kebun yang bisa ditanam gitu. Padahal mungkin pecel ayamnya tinggalnya di kontrakan gitu misalkan, kan nggak ada lahan yang memadai gitu misalkan. Terus kemudian karena pecel ayam jualannya di pinggir-pinggir jalan gitu ya, maka harus kolaborasi juga dengan pemilik lahan parkir gitu. Terus mungkin juga kerjasama dengan konten kreatif, karena nggak mungkin kan sosial medianya juga dipegang juga sama mereka. Jadi ceritanya mereka pengen bikin ya lucu-lucuan lah buat IG segala macam gitu ya, buat nanti di customer relation. Nah, segmennya adalah dewasa umur 12 sampai 50 tahun gitu ya. Kemudian ada customer relation-nya dengan kartu member. Ini siapa tahu kartu membernya masih pakai itu aja gitu ya. Pakai kartu biasa dicetak gitu. Belum pakai teknologi mungkin gitu ya. Kemudian posting ke sosial media dapat diskon gitu. Jadi kan karena makannya pakai sendok dan garpu, jadi untuk megang handphone gitu kan enak gitu ya. Kalau sebelumnya kan pakai tangan gitu ya, makan pecel ayam itu lebih enak pakai tangan sih gitu. Dan kadang sambal pecel ayamnya kalau kita langsung megang handphone kan nempel di sela-sela tombol home. Oke, terus kemudian distribution channelnya pakai sosial media, ada website gitu ya. Cost structure-nya ada gaji karyawan, beli bahan baku, sewa lahan, bayar sewa content creator. Tadi kan karena kita content kreatifnya kita sewa. Dan revenue stream-nya adalah jual pecel ayam, jual packaging kalau misalkan dia mau take away, gitu take away misalkan sekarang kan yang namanya go green gitu ya. Kalau belanja di mana-mana kalau mau pakai kantong plastik harus bayar berapa ribu misalkan gitu. Nah itu bisa dicuanin sebenarnya. Sambal juga gitu, saya kalau makan pecel ayam tuh suka nambah dan saya selalu bilang di bill aja gitu, jangan digratisin, kasihan abangnya gitu. Karena kalau nambah kan ya ada biaya yang harus dikeluarkan. Kira-kira begitu Bu Rusdah. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Saya Roni. keluar dulu dari Stop presenting maksudnya. stop presenting. Kirain keluar dari room. Oke. Enggak. Baik, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan boleh type di chat gitu ya. Nanti biar Pak Roni juga bisa ikutan baca, jadi kita bisa langsung bahas. Bagaimana? Ada pertanyaan atau mau langsung bicara juga boleh, dinyalakan saja. Boleh. Di unmute gitu, terus kemudian silakan bergantian bicara. Silakan, yang lagi TA boleh, yang lagi KKP, yang lagi punya bisnis kira-kira yang lagi punya masalah. Sebenarnya itu tuh yang paling susah itu tadi membuat di value proposition, betul ya. Gimana caranya orang-orang itu akan terus tune in sama kita, akan terus engage terus, nggak bakalan lepas automatically gitu. Kalau tadi kasusnya Pak Roni yang jualan jam itu menurut saya itu udah
lain ini ya, lain segmen ya, itu Mas. Kasusnya beda. Niche Betul. banget itu. Iya, karena itu emang udah apa namanya? Hobi ya, hobi mengalahkan segalanya. Ya, Crazy Ya. Rich, Crazy Rich Ya. lah gitu. Pokoknya merek tertentu, merek minded gitu ya, dia ngeluarin barang kita Hmm. langsung beli nggak pakai mikir Oh iya, harganya, ya gitu kan. betul. Nah, tapi kan mungkin teman-teman ada yang punya kasus sama-sama ngambil topik mengusulkan e-commerce di sebuah perusahaan yang secara umum core bisnisnya sama gitu, sama-sama jualan baju, bagaimana dia dan kita bisa menghasilkan apa namanya, value proposition dari baju itu gitu. Maka ide-ide itu kan yang harus kreatif ya Iya, Pak Roni. Jadi itu PR iya. terbesar sebenarnya ya. Justru kalau Saya buka orang-orang, kelas tuh Bu Rusda. nah Saya silakan buka kelas silakan itu tuh. dan ya banyak ya orang yang ya rata-rata sih orangnya dari daerah dari antah berantah gitu, dan saya shock Hmm, juga sih hmm. rata-rata yang jadi kelas tersebut yang ikut di kelas saya tersebut itu rata-rata umur di atas 25 tahun. Oh, Bukan berarti mahasiswa lagi tapi udah tua-tua. milenial agak telat juga ya, tapi masih Iya, masuk agak telat. milenial lah gitu. Iya, dan Mungkin mereka mereka, tanya kayak itu tadi kayak gimana ya bikin produknya supaya unik gitu. Itu tuh, nah, nah itu saya belajar lagi tuh Bu Rista. Harus banget lagi gitu. oke, benar-benar. Karena kan ini engage-nya kemana-mana sih ya kalau menurut saya. Teman-teman saya di era pandemi ini juga jadi kemudian buka kelas moto ya. Gimana caranya Ya. memvisualisasikan, kan tampilan dari gambar itu juga penting ya buat di e-commerce ya. Ketika kita udah Mm-mm. berhasil nongol di first page gitu, di sebuah search engine misalnya, tapi begitu orang mampir ke tempat kita tapi ternyata tampilannya nggak oke, teknik foto kita nggak menarik, mungkin orang juga akan meninggalkan begitu aja gitu. Karena yang kita jual salah satunya visualisasinya. Yuk mari, kok kita malah ngobrol berdua Pak Roni. Nggak apa-apa sih. Kayak podcast Teman-teman, saya kita. iya, silakan silakan. Yang mau tanya, yang punya ide, yang lagi ikutan lomba misalnya mau bikin apa Atau itu, yang business plan. atau ada yang mau itu juga, ada yang mau skripsi tapi belum punya topik, bisa kontak Uh, saya nanti. nah, Ini skripsi. udah jadi topiknya. Program Nah, juga udah jadi. banyak tuh ya, Tinggal nulis bab skripsi. 1, bab 5. Nah, Itu skripsi jadi syarat skripsi baru. itu yang mau join dengan Pak Roni. Nah, tadi Pak Roni punya kelas itu, mungkin teman-teman ada yang mau ikutan juga. Wah, itu udah Belum kita. saya buka lagi. Oke, nanti itu Karena lagi padat endorsement. banget Brusda. Endorsement buat dari saya ya, nanti saya yang Iya. endorse. Amin, amin, amin. Oke, Nanti kalau buka saya info. yuk Kemon, Oke. ada yang mau bertanya? Kayak udah pada jelas atau pada bingung ya. Atau terlalu jelas nih Pak Roni menjelaskan? Yuk, gimana caranya tadi painkillernya tuh apa gitu? Painkillernya tadi. Iya, painkiller tuh. Pain reliever, oh, bukan painkiller ya. No pain, no gain. Yuk, mungkin Bapak Ibu dosen yang juga sedang bertemu sama apa bimbingan yang punya case sama gitu misalnya, itu kan harus membuat ide-ide gitu ya. Tapi memang kalau beberapa mahasiswa menjadikan e-commerce ini sebagai exit way gitu ya, yang gampang. Oh, Nah, itu ini ada nih Pak Ari, siapa? ada yang nanya Mas tuh. Ari Rahmat, silakan. Ari Rahmat. Eh, Efektif ya? riset apa nih? Riset di e-commerce kali ya, maksudnya riset tentang sebelum dia nemuin itu kali ya, value proposition tadi, atau bagaimana? Apa ya maksudnya? Ari, eh di unmute aja Ri, ngobrol langsung Ri, biar rame. oh, Ari Rahmat Ramadan. Suaranya nggak nongol. Diketik aja, Ri. Kalau sedang Kayak gitu tuh melakukan harus sebuah restart dulu tuh riset, browsernya tuh. hal apa saja yang mesti didapat supaya riset tersebut efektif? Ini mohon maaf pertanyaannya terlalu umum ya. Apakah riset tentang apa dulu gitu? Apakah tadi kayak Pak Roni bilang kan tadi si siapa Faisal yang jualan ayam itu kan dia sudah melakukan riset. Riset di mananya nih? Riset itu, riset produk,
atau apa nih? Ya cerita di situ aja lah Pak Nurni yang ada kaitannya sama Oke, tadi ya riset ya sebelum research itu. ya. Oh, Oh, customer mencari segment. Oke, customer customer segment. segment. Oke, oke. Oke, ini penting banget ketika ya kemarin ada pertanyaannya gitu. Gimana caranya bisnis itu go or no go? Itu dari kamu harus punya data sekunder sih. Gitu, data sekunder berapa banyak populasi yang ada di segmen tersebut. Kayak saya misalkan, saya tahu data dari mana? Dari L2Dikti kali ya. Untuk bisa tahu berapa jumlah mahasiswa di Indonesia, berapa jumlah perguruan tinggi di Indonesia, berapa jumlah dosen yang ada di Indonesia. Jadi itu data sekunder dari mana-mana ya misalkan itu jadi panduan yang eh, sangat amat penting ya untuk menentukan bahwasanya kita go or no go gitu. Kalau kayak jualan gitu, gimana Pak Roni? Kalau itu kan tadi segmennya jelas Jualan ya, nah, mahasiswa gitu, jelas. jelas ya, Mm-mm. harus jelas burus dah Ya, berarti memang yang jualannya. kita target itu harus sudah jelas dari awal ya. Betul, karena nanti akan ngaruh terhadap tadi kan kita bahas tentang channel ya. Channelnya kan nanti kan ada kalau teman-teman sebutnya sosial media itu pun Hmm. juga harus specify gitu ya. Nah, Harus spesifik bahwasanya sosial media yang mana? Karena kalau kita bicara sosial media itu masing-masing sosial media itu punya market sendiri, punya betul. customer segment sendiri. Gitu. Siap, Masa siap. mau jualan baju di LinkedIn kan nggak lucu. Ya enggak lah, itu buat nyari-nyari ini ya. Iya, kalau kita jualan kursus membuat CV itu di LinkedIn, maka itu seksi Cakep, banget. cakep Gitu. ya. Tapi kalau misalkan di Facebook, ya janganlah Facebook mah cuma ngomongin politik aja lah. Baik, kurang lebih gitu ya Mas Ari Rahmat, nanti kalau kurang dapat poinnya bisa chatting langsung ke Pak Roni. Sementara kita beralih ke pertanyaan Muhammad Abdul Mubarak ya Pak Roni, saya ingin bertanya BMC ini nanti kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita yang sudah berjalan atau bisa buat model bisnis yang baru yang akan kita terapkan di bisnis kita Pak, gimana Pak? Oke, jujur ya, saya itu belajar bikin-bikin gitu ya, bikin bikin apps segala macam itu, masarin apps itu dari tahun 2015. Tahu bisnis model Canvas itu tahun 2016. Oh, berarti bisa dong ya buat ngembangin. Jadi, Terjawab oh ya, ternyata jadi. gue salah ya gitu ya. Jadi fungsinya tadi saya bilang banyaklah bergaul keluar gitu. Ya tujuannya itu sih gitu. Jadi biar tahu bahwasanya oh ya ternyata di luar sana itu kadang kita bisa nemu orang yang notabene ya kita nggak expect terus tiba-tiba dia bisa memberikan sebuah solusi gitu. Oh Hmm, ternyata lo harus belajar ini, lo harus belajar ini, lo harus belajar ini. Gitu. berarti Jadi is it possible? It's very possible gitu. Kalau sekarang udah jalan terus kemudian ingin membenarkan bisnisnya, arah bisnisnya, it's very possible. iya, mungkin kalau kemarin targetnya belum gitu clear, value proposition-nya belum gitu clear gitu ya. Terus kemudian kita sasar via media sosial yang mungkin saja kurang tepat, itu bisa di readjust ya, bisa diperbaiki lagi gitu. Kurang lebih gitu ya, Mas. Siapa tadi? Abdul Mubarak. Mas Abdul Mubarak ya. Jadi bisa untuk ngembangin bisnis kita yang udah jalan, bisa juga baru mau mulai itu bisa. Lanjut dari Iqbal Arya Bima ya. Selamat sore Pak, saya mau Asosiasi, bertanya oke. tentang asosiasi di channel. Oh, mungkin kalau Oh kayak ya, jualan kaos gitu terus komunitas orang Vespa gitu-gitu kali ya Pak Roni. Bisa iya masuk itu kan itu betul betul. Jadi kalau misalkan komunitas jualan ya. motor gambar tadi ya kaos gambar Stiker atau motor kaos atau Vespa apa gitu. gitu, jualannya ya di anak-anak klub Vespa gitu. Itu Asosiasi sesuai itu dengan maksudnya gitu ya. asosiasi ya apa istilahnya? Mungkin Ya hobi yang komunitas sama ya. sejenis gitu. Betul, betul. Betul. Biasanya Jadi komunitas ya. jangan 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 nyebrang gitu. Karena kalau karena lebih efektif karena gini ya di bisnis itu ada dua hal sih yang harus kalian jaga sih. Satu uang, dua waktu. Hmm. Uang itu masih bisa dicari, waktu kamu punya uang banyak nggak bisa kebeli. Nah, ini lebih mahal waktu ya. jadi jadi hal itu yang harus dijaga gitu. Gitu. Jadi kalau mau efektif efisien ya tadi gitu ya sesuai dengan segmennya apa, kemudian cari asosiasinya, cari istilahnya kolam ikannya. Ikannya udah Hmm. banyak, tinggal dikasih makan. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Iya, betul-betul supaya dia ngerumpul gitu ya, ngegerumbul dapetin targetnya langsung sekalian gitu.
Yang berat Oke. itu bikin kolam ikan ya, Bro Rusda. Kalau kita Ya, bikin dari nol. betul. Ya, kita belum tahu itu lagi. Tipsnya, belum tahu pasar. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya dari teman-teman pemalu nih misalnya. Udah cukup banyak ya tadi yang Udah bertanya. berjago-jago kali, Bro Rusda. Atau udah Ya, bab 5. bab 5 mah kalau buat dosen pembimbing udah dibuat dari awal Pak Roni. Tapi baru subnya doang. Bikin navigation pane, bikin bookmark. Baik, teman-teman, ada lagi kah yang mau ditanyain? Ini menarik loh. Nanti saya mau belajar private aja deh sama Pak Roni. Oh siap, Bro Rusda. Siap bantulah. Iya, saya belum berani nih nyemplung ke ranahnya e-commerce gitu. Masih belum, ya masih banyak belajar lah. Yuk teman-teman, yakin nggak mau nanya, kesempatan langka ini bisa ngobrol bareng. Free of charge ya, Free of charge ya. free of charge ya. Mungkin yakin nih Pak dosen nggak ada yang mau ikutan tanya Bu dosen. Mungkin di grup. Oh di grup. Oh ya nanti Pak Roni sendiri deh yang jawab. Oh iya, tadi memang kami terkendala ternyata Budi Luhur itu ikutnya apa ya tadi? Masih yang G Suite-nya masih yang education ya. Jadi per 1 Oktober kemarin Google Oh sudah ya. membatasi ya limit. Ya. Kami baru tahu tadi setelah saya browsing-browsing, Oh. nanya kanan kiri, mohon maaf sekali teman-teman, ternyata di limit sudah 100 ya. Karena G Suite kita masih ikut yang education, Yes. belum yang enterprise for education. Jadi mohon maaf, untungnya pertemuan hari ini kita rekam, jadi nanti untuk mengobati ya kesalahan kami lah gitu ya ke teman-teman yang tidak berhasil ikut join di sini. Kami akan memberikan link untuk teman-teman bisa ikutan YouTube ya. menyaksikan. Nggak di YouTube sih belum. Nanti kami share via link aja gitu di beberapa. Mungkin nanti FTI belum bikin YouTube-nya FTI sih. Udah ada kayaknya. Udah ada ya? Kayaknya udah ada. Belum lihat saya. Nanti bisa ditanyain. Atau nanti kita minta bantuan sama Bu Indah. Sudah Bu Indah ada, Bu. gimana? Oh, sudah ada. Boleh Sudah nanti di-share. Mohon izin sama Pak Roni, boleh ya Pak Roni? Oh boleh banget. Kita share ke Boleh YouTube-nya FTI untuk mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini bisa menyaksikan. Nah, yang udah bergabung di sini, you Ayu, ya kan? Kamu tuh termasuk yang beruntung bisa join hari ini. Masa iya nggak ada pertanyaan? Yuk, Kemon. Ada lagi yang mau nanya? Bu, saya Bu. Ya, siapa Boleh, ya? boleh. Oh, Dede Lukman. Nah, Lukman sering ikutan lomba nih. Gimana caranya? Mau tanya-tanya sama Pak Roni? Ya kebetulan Silakan. ini buat saya juga lagi ikut ya lomba. Terus bikin bisnis plan gitu. Nah jadi di BMC-nya tuh saya kebingungan apakah kita boleh menulis secara detail gitu. Misalkan di key activity-nya tuh misalkan menghubungkan pelanggan dengan pembeli. Maksudnya apakah deskripsi itunya itu secara umum aja atau sampai mendetail gitu Pak? Oh, Key activity-nya perlu detail atau umum key aja gitu Pak activity Roni? ya. Kalau lomba itu nggak selalu detail ya. Kalau saya sih berdasarkan kalau pitching gitu karena kita hanya punya waktu sekitar paling lama itu 10 menit ya. 10 menit dan harus kita mengeluarkan semua yang ada di isi otak kita gitu itu kayak dikejar setan tuh. Maksudnya di otak kita penuh gitu. Kadang tadi pertanyaannya apakah mau didetilkan? Kalau menurut saya nggak perlu detail gitu. Langsung straight to maksudnya langsung poinnya aja ya. Activity Karena dari utamanya aja gitu ya? poin-poinnya itu yang sekiranya apa ya menjadi kunci gitu. Menjadi kunci produk kamu gitu. Jadi jangan terlalu detail banget gitu. Garis Ini besarnya aja. produknya software ya, Lukman ya? Software apa? Iya, software Bu. Jadi bikin e-commerce gitu. Oke, Mas, e-commerce Bikin utama e-commerce e-commerce. gitu. Iya. berarti bukan jual barang begitu kan ya?
Nah, itu jualan softwarenya supaya bisa Nah, orang make. Jual function berarti Pak Roni ya, functionnya yang harus Functionnya, ya mungkin kontennya hanya one and only gitu. Karena hmm, kita kita sebagai orang IT itu konsennya hanya teknologi gitu. Itu sih hmm, yang sering kita mungkin kurang dalam itu ya. Kan sekarang kan jangan pakai kacamata kuda ya. Kita harus ngeliatnya kanan hmm, kiri sih betul betul. gitu. Kurang lebih terjawab ya, Dede Lukman nanti biar eh, iya terjawab. oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ini ada lagi Pak Roni dari Nurul. Gimana caranya nih untuk menjaga agar customer kita tuh bertahan dengan produk kita? Kan supaya itu harus unik nih. Tapi kan susah nih nemuin uniqueness. Jangan-jangan nanti terlalu unik malah orang nggak mau customer kita. Tuh kira-kira gimana solusinya, Pak? Kalau tadi kan Oke, pecel lele. Kalau tadi kan saya pecel ayam ya. Karena pecel pecel ayamnya lele. itu dibikin apa namanya? Fillet ya. Nah kalau fillet itu buat pecinta kulit dan sayap itu fillet nggak laku tuh Pak. Mungkin begitu kali, mungkin begitu. Karena dicari gitu ya, saking Iya, dicarinya iya, iya. ternyata ada yang nggak suka Dijual di sehingga porsi lain dong Bu Rusda. Kayak berarti sushi kita harus tei nemuin gitu. itu. Nah oke. Kulit salmon. Jadi gimana Pak Roni solusinya terkait Oke. dengan uniqueness ini ya? Bagus nih pertanyaan Nurul Azahra. Oke, saya ingat gini. Kalau kemarin kalau kamu ngikut episode ngotak yang kemarin ya, di Sabtu kemarin, itu kita bicara UMKM. Dan kebetulan saya jadi hostnya gitu. Dan tamunya adalah istilahnya ketua kumpulan UMKM di Tangerang Selatan ya. Dan itu cukup valid. Pilihlah bisnis yang common. Ya ini common ya, pecel lele itu common. Tetapi gimana caranya kita kelihatan di antara sekian banyak pesaing istilahnya kalau kita berdiri itu kalau bisa kita lebih tinggi gitu. Jangan sama sejajar. Kalau sejajar itu nggak kelihatan. Kasusnya begini juga nih, ada lagi nih. Ini boleh saya analogikan begini. Kemarin saya ngobrol sama istri saya gitu. Terus dia bilang, "Gue tuh pernah diterima di salah satu perusahaan besar gitu, tapi gue tolak." Dia bilang gitu. Dari sekian ratus pelamar, CV-nya itu yang dipilih salah satunya CV-nya istri saya. Kuncinya cuma satu, dia bilang. Biasanya kan kalau orang ngirimin CV itu lamaran itu pakai amplop yang warna coklat. Dia pakai ijong gonjreng. Dipilih lah itu dia gitu. Jadi Supaya eye pertanyaannya catching kenapa ya? dipilih supaya eye catching. Oke, nah mungkin Nurul Azhara pernah lihat ya sharing yang kan biasanya pecel lele itu kan bannernya sama ya. Banner umbul-umbulnya itu sama gitu Default kan. kayaknya. Dan itu pernah dipakai sama kalau yang kemarin viral itu kayak jualan komputer tidak menjual ini gitu, atau bahkan ada jargon-jargon yang sekiranya bisa bisa memancing viral sih gitu. Kayak misalkan gratis gitu ya kalau subuh misalkan, karena saya nggak jualan gitu. Hal kayak gitu yang ya mancing orang buat lucu sih gitu. Tapi kalau secara produk pecel lelenya kita tahu bahwasanya pecel pecel lele lela juga gimana nggak inovasinya, pada akhirnya juga jenuh ya gitu. Orang pada akhirnya senangnya lele, ya that's lele gitu. Udah saya dipotong-potong. Kalau saya jujur kalau makan pecel lele saya minta palanya dipotong karena ilfil ngeliat palanya. Nah, kita satu grup. Paling kalau saya uniqueness-nya dari sisi itu sih gimmick ya, gimmick sih supaya bisa kayak kalau dulu kita dengar yang namanya somai itu kan sama semua, terus tiba-tiba ada somai pink dan semua orang tiba-tiba beli. Ketika dirasain biasa aja rasanya gitu, banyakan acinya gitu, pada akhirnya itu hilang. Kenapa? Karena mereka lupa menjaga momentum bahwasanya ini udah mulai eye catching, lo harusnya lo bikin produk yang oke, yang enak ketika wah ternyata enaknya gitu ya, dan itu orang itu ya tadi ya main emosi ya, emosinya jadi kayak wah beneran ya gue jadi ini gitu ya, willing to share your product information gitu, gara-gara itu tadi gitu. Ngasih endorsement gratis gitu ya. Gitu sih kira-kira. Itu kan Sekarang itu ya word of mouth marketing lah Bu Rusda. Salah betul satu betul konsepnya word penting of banget marketing itu. kan
those products kan can market itself gitu. Setuju. Jadi benar-benar produknya itu sendiri gitu. Oke. Kurang lebih itu kira-kira ya, begitu Nurul. Semoga menjawab. Ya memang tadi ya perlu dibarengi juga dengan riset-riset untuk melihat jangan sampai kita betul riset pasar itu penting banget gitu, karena memang ini juga bukan satu hal yang kita bisa lihat tadi pakai kacamata kuda ya, jadi kita harus learning dari the other side of view ya. Kalau Pak Roni misalnya view-nya dari sisi sininya, mungkin tadi dari sisi bisnisnya belum terlalu kuat, di marketingnya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Makanya kan ya perlu dilihat banyak lah dari sisi banyak hal. Gitu ya Nurul, mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan ketemu juga. Kadang-kadang bikin uniqueness itu juga harus out of mind gitu ya. Banyak itu Brusda, harus banyak ketemu orang untuk mendapatkan insight. Betul. Insight itu yang penting, di atasnya knowledge itu. Mahal itu, mahal. Insight itu apa ya? Kalau ditranslate tuh enaknya jadi wawasan gitu ya, kurang lebih wawasan. Ya. Masukan, apa aja lah gitu. Di atasnya knowledge gitu. Baik, sudah mau mendekati maghrib ini, bagaimana Pak Roni? Apa mau disudahi saja? Kita 5:30 aja mungkin Brusda ya. 5:30 ya, oke. Masih ada 17.30. Betul, ada 12 menit lagi teman-teman, yuk yang mau bertanya, sharing boleh, sharing juga boleh loh. Dosen-dosen yang pernah punya pengalaman misalnya, boleh sharing gitu ya. Silakan, teman-teman yang mau bertanya juga boleh. Yuk. Ada pertanyaan Brusda di chatting. Oh, sorry, saya belum lihat. Oh, dari Mas Ari ya. Faktor apa sih yang berpengaruh terhadap brand kalau konteksnya memang membangun lagi customer engagement? Karena kalau mau cerita ini, ada brand parfum lumayan terkenal di Twitter, brand ini jualan parfum terbentuk bulan Juni, tapi setiap rilisan produknya pasti selalu habis gitu. Wah, ini mah. Sekarang produknya masih hidup kah? Masih hidup nggak, Ri? Di unmute aja, Ri, ngobrol aja lebih enak, Ri, biar nyampe pesannya. Masih, Pak? Masih, Pak. Oke. Lantas apa masalahnya ya? Faktor apa? Justru dia pengen tahu kayaknya, Pak. Faktor apa nih yang berpengaruh gitu. Supaya brand image, brand image ini nanti lain lagi ilmunya ya. Brand image ini itu next level sih, branding ya. Mainan. Branding itu next level banget. Gitu. Branding itu kaitannya dengan gini, teman-teman itu misalkan jadi konsultan lah, gitu, konsultan pembuatan website misalkan. Awalnya klien-kliennya teman-teman itu dari circle of friends teman-teman ya, gitu. Itu kan baru tahapan di awal, pasti teman-teman kanan kirinya lah yang pakai jasa. Mereka puas gitu, sampai akhirnya di mana tiba-tiba ada orang yang di luar dari circle of friends kalian itu tiba-tiba manggil kalian untuk jadi konsultan. Itu namanya udah branding kalian udah dapet tuh. Jadi di mana kalau bagi saya di mana kita di luar dari circle kita tiba-tiba pakai kita gitu sebagai konsultan, nah itu udah keren. Berarti udah sohi lah pokoknya, udah gitu. Udah oke lah gitu. Gitu. Nah, kalau ini terkait ya pasti kualitas produk tersebut pastinya gitu. Karena buat apa kita brandingnya keren tapi kualitas produknya jelek ya gitu. Itu jadi kayak bunuh diri gitu. Pada akhirnya tetap itu sih kualitas produknya yang harus dijaga. Kualitas produk sama satu lagi yang harus kalian sadari betul bahwasanya orang Indonesia itu suka terhadap pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, wah mereka pasti akan happy sekali. Iya. Retention itu kan dapat. Bikin balik lagi gitu ya. Gitu. Karena itu pasti balik lagi. Pelayanan itu adalah yang harus dijaga sekali. Sekali kita bikin jelek, ya udah gitu. Itu pasti akan ngomong kemana-mana, jadi viral segala macam. Gitu. Baik. Jadi ini ya masalah produk itu sendiri sih gitu. Produknya udah bagus ya tenang aja gitu. Tadi saya bilang tadi ya value proposition-nya sudah strong gitu. Ketika mau dijual
jualin kemana-mana itu udah confidence banget lah, pede banget gitu istilahnya. Tinggal itu masalah waktu gitu ya, prosesnya berjalan dengan baik, banyak doa, itu masalah nanti hasilnya nggak bohong pasti. Baik, mudah-mudahan kejawab ya Ari. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Abdul Mubarok nih Pak. Kalau dari pengalaman Pak Roni, kebanyakan orang awam itu dalam membuat BMC yang jadi masalah atau yang sering salah tuh di sisi mana ya? Dari 9 value proposition ya. Itu yang paling sering banyak ya, betul, betul. Karena itu salah, semuanya salah sih. Itu starting point awal ya Pak ya? Fatal banget gitu. Betul. Iya. Itu bagaimana caranya kita ya buat mau ngarah kemana ya, visinya mau kemana gitu. Gitu. Jadi gitu ya, gitu. Abdul Mubarok ya. Yang lainnya kan nanti ngikut. Semuanya akan depends on, akan sangat tergantung sekali dengan value proposition. Oke, next ke Teza Air Muda ya. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya, apakah saat kita menjadi reseller sebuah produk yang sudah jadi, apakah value propositionnya kita mengikuti dari keunikan produk tersebut, atau bisa kita tambahkan sendiri sebagai reseller, mengingat barangnya udah jadi dan kita nggak bisa ubah-ubah lagi. Jadi apa yang harus ditonjolkan lagi ya buat nambahin value proposition? Reseller nih Pak. Cakep nih. Well, sebenarnya teman-teman itu di kelas itu kan kalau belajar cyberpreneur, apalagi kewirausahaan itu kan rata-rata yang ngajar dosen itu punya bisnis online dan teman-teman diminta untuk menjadi reseller. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan sebenarnya untuk menjadi reseller itu merupakan tahapan awal sebelum kita benar-benar punya bisnis sendiri. Karena kita belajar copycat istilahnya dengan strategi-strategi marketing yang dimiliki oleh produk tersebut. Gitu. Jadi kita tinggal, ya udah mereka sudah punya path-nya gitu, sudah punya bisnis model canvas-nya, sudah punya value proposition-nya, kita tinggal ngikutin. Nah, terus poin kita di mana ya gitu ya. Ya tadi saya bilang tadi, orang Indonesia itu terhadap pelayanan prima. Gitu. Jadi misal gitu ya, kamu lebih responsif dibandingkan dengan marketing yang sama. Jadi kalau ditanya barangnya selalu ada dan langsung pas respon, langsung dijawab itu juga. Gitu. Jadi kalau misalnya produknya sama ya berarti kita main di pelayanan. Yang jadi pembeda adalah yang jualan ya kan. Ada yang malas-malesan, ada yang rajin banget, ada yang ya biasa aja gitu, nggak ngejar gitu. Jadi kalaupun ingin lebih bersemangat, ya cara menjualnya. Jadi kayak reseller dari asuransi kan gitu ya, strateginya udah dikasih tahu di Jembreng, tiap minggu sekali mereka ada yang namanya retreat, dikasih sedikit penyemangat gitu bahwasanya, oh ini kamu bisa menjual loh, gini loh, dikasih semangat gitu ya. Tool strateginya sama. Bahkan saya pernah ada satu produk yang MLM lah gitu. Dan kalau di sosial media saya bisa memetain bahwasanya oh ya si A ini downline-nya ini, si B ini downline-nya ini gitu. Jadi ketahuan polanya. Kenapa? Karena informasi yang dikirimkan itu sama gitu, kurang lebih sama. Produknya sama, tetapi cara nyampeinnya beda. Maksudnya ya pesannya sama, tapi caranya berbeda gitu. Cara ya mungkin gambarnya sedikit berbeda gitu ya. Pesan yang ditekankan itu sama sebenarnya. Gitu. Jadi lebih ke personal touch ya. Saya bilang pelayanan lah gitu. Personal touch. Orang Indonesia tuh sangat amat suka sekali dilayani sampai habis-habisan. Baik. Gitu. Oke, kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin untuk value proposition terhadap barangnya kita udah nggak bisa apa-apain lagi ya. Cuma kita perlu nambahin sedikit personal touch lagi. Baik, untuk reseller seperti itu ya, Teza, kurang lebih. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Roni dari Novel Nur Hibatullah. Setelah kita membuat bisnis modal canvas nih, bagaimana tips merealisasikan bisnis yang kita buat tersebut? Karena pada kebanyakannya biasanya orang lebih mudah nih merencanakan tapi sulit merealisasikan. Apanya begitu? Yang susah itu merencanakan malah. Kalau pengalaman saya begitu. Gimana Pak Roni? Banget gitu. Karena ada orang yang terakhir hanya dia bisa untuk planning, tapi dia tidak baik dalam melakukan action gitu.
Tapi kalau misalkan niatnya sudah action, baiknya dijalanin aja. Nggak usah nunggu sih, entar sok gitu, pada akhirnya nggak jadi-jadi. Ada beberapa hal sih yang saya juga entar sok pada akhirnya nggak jadi, nggak kejadian, nggak jalan gitu. Itu banyak planning juga gitu, karena saya sadari betul bahwasanya masalah waktu gitu kadang-kala gitu. Udah kepikiran misalkan, oke, bikin startup lagi bagus nih gitu, karena ada satu produk yang siap jadiin startup, sebenarnya bisa jadi startup baru lagi, tapi iya otakku udah mentok lah, udah capek gitu ya. Sebenarnya bisa gitu, action, planning, tapi kan dalam concurrent ada sekitar 2-3 pekerjaan secara bersama-sama kan, ya nggak baik juga gitu. Gitu. Jadi istiqomah aja lah. Gagal itu bikin kita pinter kok, tenang aja. Gitu. Harus belajar terus Gagal ya. itu bikin kita pinter. Semakin banyak salah, semakin banyak kita pinter harusnya. Ya, istiqomah lah yang penting itu. Baik teman-teman, kurang lebih itu ya, waktunya udah tinggal 2 menitan lagi. Terima kasih sudah join di acara webinar di Prodi Sistem Informasi. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Dian, terima kasih Bu Indah yang sudah membantu kita untuk terlaksananya acara ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berkenan join di webinar kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, keren banget pertanyaannya. Nanti kurang lebih kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dijapri Pak Roni, welcome pastinya. Ya. Nanti untuk link dari video ini akan dibantu oleh Bu Indah untuk bisa di-share ke akun YouTube-nya dari SI, ya, dari FTI, sorry. Baik, terima kasih banyak semuanya, teman-teman, Bapak Ibu dosen, Pak Roni. Saya tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur. Waalaikumsalam. Salam budi luhur. Terima kasih Pak, Bu. Sehat-sehat semuanya guys.